Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Aulia. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1B. Kemarin kita sudah 1A ya, sekarang 1B kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum dimulai siap-siap dulu, jangan lupa memakai seragam. Berdoa dulu, lalu siapkan alat tulisnya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Kita lanjutkan ya ke materinya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai struktur dari bunga. Nah, sekarang coba kalian cermati kira-kira apa ya fungsinya dari setiap bagian bunga tersebut. Nah, jika sudah, coba kalian pasangkan bagian bunga dan fungsinya. Kira-kira dulu ya. Nanti setelah ini akan ada jawabannya. Jadi kalian boleh pause dulu. Pause dulu ini videonya, lalu kalian cari dulu jawabannya yang mana. Ditarik garis ya, kalian boleh bikin di bukunya. Tarik garis kira-kira mahkota buat apa, benang sari buat apa, kepala putih, kelopak, biji, dan tangkai bunga. Di pause dulu ya. Kalau sudah beres, boleh dilanjut ya. Nah, di sini ada benang sari, fungsinya sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Kepala putih fungsinya tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Tangkai putih ada bakal buah, fungsinya tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal biji tempat terjadinya proses pembentukan biji. Mahkota bunga perhiasan bunga atau pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu penyembuhan. Kelopak bunga pelindung dan penutupi bunga yang masih kuncup sehingga bunganya terlindungi dari paparan luar. Selanjutnya, nah coba kita samakan yang ini ya. Kita samakan jawabannya. Kira-kira kalian benar berapa? Nah, selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga ini tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lainnya pada bunga. 9 tangkai bunga penopang sekaligus penghubung antara ranting dan bunga. Kira-kira ada berapa jawabanmu yang benar? Nanti boleh di ini ya, Bunda. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi. Selanjutnya, kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Nah, selanjutnya, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun mereka berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kehidupan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajatman
dari Singapura, dan Francisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan anggota organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktunya, negara anggota ASEAN tersebut adalah: yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu Brunei Darussalam. Lalu yang terakhir adalah Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Oke, selanjutnya kita akan keliling ASEAN. Hari ini kita akan travel ya. Hari ini yang pertama kita akan menjelajahi Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah, baru, yang diucapkan oleh Awang Alak Bertatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Menunjuk ya. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Selanjutnya, kita akan menjelajahi Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung-gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Selanjutnya dari negara Upin Ipin, kita berlanjut ke Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu ada Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligayno, dan Ilonggo, Bicol, Waray, Pampong, dan lain-lain. Pak dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau mana, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya, kita akan jalan-jalan ke Kamboja. Di Kamboja, banyak candi terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief talian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut sebagai krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya, kita berjalan-jalan lagi ke Myanmar. Kita akan liburan di sana. Myanmar disebut sebagai negeri 1000 pagoda.
Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan oleh orang Myanmar adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan oleh pria dewasa, namun juga untuk anak-anak dan wanita. Nah, kita jalan-jalan ke Vietnam. Di Vietnam ada permainan namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, ini adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemukan di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingkik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan bisa untuk mengobrol pun. Mereka senang duduk di atas dingkrik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa dari mulai 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kita berlanjut lagi ke Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kerendahannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional orang Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, menggunakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utamanya adalah atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal sebagai Sait Bat dari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kita jalan-jalan ke tetangga kita, Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Melion. Melion adalah patung berkepala singa berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Oke, kita beralih lagi ke Thailand, tetangga kita. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai artinya Pravet Thai, yang artinya tanda kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cita nasional Thailand yang dipengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh itu disebut Thai iced tea dan disajikan dingin. Jalan-jalannya sudah selesai. Hari ini kita akan melihat kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan: Samudra Hindia, Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Ada daratan berbentuk semenanjung, yaitu wilayah semenanjung Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan di wilayah Malaysia bagian barat. Untuk kedua,
Nah, ini ya, ada ininya ya, ada petanya ya. Nah, untuk kedua adalah berbentuk gugusan kepulauan seperti Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, yang paling atas itu adalah Semenanjung. Yang bawah itu yang berbentuk kepulauan itu, nah itu ada namanya gugusan kepulauan. Nah, sekarang tugasnya. Tadi sudah bercerita habis keliling dunia, kalian sekarang pilih dua negara yang akan dibandingkan ya. Cari perbedaannya dan cari persamaan karakteristiknya dari dua negara tersebut. Nah, bisa dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas dari negara tersebut. Terus kondisi sosial budayanya seperti apa. Kamu juga bisa menyebutkan nama bunganya dan nama sebutannya apabila ada, terus pemanfaatannya, lalu tempat tumbuhnya untuk yang bunga. Kalian juga bisa menyebutkan seperti tadi yang di Semenanjung atau di kepulauan. Tak boleh seperti itu. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Alhamdulillah, kita sudah jalan-jalan ya. Tadi kita sudah mengelilingi Asia Tenggara. Dan sekarang tugas kalian adalah mengisi dua tugas yang tadi. Oke, ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.